Assalamualaikum. Halo pejuang CPNS 2019, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini, aku akan berbagi tentang kisi-kisi resmi soal SKB materi pedagogik untuk tenaga pendidik atau guru. Sebelum masuk ke videonya, pastikan kalian sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi pedagogik, karena untuk materi umumnya pasti teman-teman sudah sangat menguasainya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, jadi kita fokusnya di kata kognitif ini ya teman-teman. Kognitif. Nah, untuk kognitif sendiri itu adalah mencakup mengenai pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis, dan evaluasi. Nah, kita lihat pilihan choice-nya ya. Kemampuan berkomunikasi, rasanya bukan ya. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, kita simpan dulu, sepertinya ini sesuai dengan istilah kognitif. Kemampuan berinteraksi. Komunikasi dan berinteraksi itu hampir sama ya, teman-teman. Jadi kita silang. Yang terakhir adalah kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Mengintegrasikan diri itu sebenarnya apa ya? Integrasi diri itu mengenai kejujuran dan karakter yang kuat. Jadi, dari pengertian ini semua, yang lebih mendekati dengan istilah kognitif itu adalah yang B, yang paling benar ya. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke. Ini jawabannya itu hampir sama semua, hampir benar semua. Jadi kita harus teliti, kita harus tahu arti-arti dari setiap kata yang disajikan di dalam soal. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah, oke teman-teman, kalau kalian mau sambil belajar, bisa di pause dulu ya video ini dan kalian bisa menjawab sesuai yang kalian tahu. Nah, jadi nanti untuk kunci jawabannya kalian play lagi saja, oke? Sekarang kita bahas. Nah, untuk faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif, itu faktor-faktornya itu ada beberapa hal. Nah, ini ya faktor utama pengembangan kognitif itu yang pertama adalah keturunan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, minat, kebebasan, kematangan, dan pembentukan. Nah, kita lihat choice-nya ya. Inspirasi bukan. Ini kan lebih ke minat ya, lebih ke minat. Budaya, lingkungan bisa, budaya bisa. Kita simpan dulu. Inspirasi lagi juga bukan. Nah, jadi jawabannya antara B dan D karena di sini lebih mengarah ke lingkungan dan pengasuhan, maka jawaban yang terbenar adalah yang D. Kalian betul atau tidak teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan perkembangan. Nah, kita lihat choice-nya ya, teman-teman.
Sosial dan emosional, ini kita simpan dulu, sepertinya betul. Kita lihat yang B ya. Yang B, kognitif, saya rasa kurang tepat. Moral bisa jadi, spiritual kurang tepat. Nah, tapi di sini itu ada kunci pokoknya, yaitu di kata diskusi. Nah, diskusi ini kan lebih ke sosialnya. Jadi jawaban yang terbenar untuk nomor 3 adalah yang A, yaitu sosial dan emosional, karena dia cenderung langsung ingin belajar sendiri saja dan memisahkan diri. Jadi itu ada sisi sosialnya dan emosionalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan. Nah, di sini tahapan moral spiritual itu ada 2, teman-teman. Yang pertama itu adalah konvensional dan pasca konvensional. Untuk konvensionalnya sendiri itu artinya yaitu mentaati standar tertentu, dan standar ini tidak dipengaruhi oleh orang lain, masih dipengaruhi oleh orang lain. Nah, karena yang di sini itu dan yang pasca konvensional itu adalah memutuskan tindakan berdasarkan suatu moral pribadi. Nah, di sini ada kata kuncinya ya, moral pribadi. Jadi jawabannya adalah yang A, penalaran pasca konvensional. Nah, jadi kalimat-kalimat atau kata seperti ini itu harus dikuasai. Jadi kita tidak bisa belajar seperti matematika yang rumus-rumusnya itu tidak bisa. Jadi harus banyak-banyak belajar latihan soal dan banyak-banyak membaca tentang pengetahuan pedagogik ini. Oke? Kita lanjut, masih ada 6 soal. Yang kelima, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah. Ini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama, mengulang kembali bahan yang diajarkan. Oke, bisa. Yang B, memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipelajari. Ini memberikan tugas ini kayaknya kurang tepat ya, karena kan konteksnya dia belum memahami. Jadi kalau diberikan tugas lagi, dia apa bisa memahami, gitu kan ya. Yang C, memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Nah, intinya di sini kan mereka belum memahami. Kalau hanya diberikan buku tanpa dijelaskan, maka saya rasa siswa masih tidak bisa memahami pelajaran tersebut. Jadi ini kurang tepat ya. Jadi antara A dan B, mengulang kembali bahan yang diajarkan atau membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Kalau yang A ini menurut saya mengulang kembali itu kayaknya kurang tepat, karena di suatu kelas itu kan tidak semua anak tidak memahami pelajaran tersebut. Mungkin ada beberapa saja anak yang tidak memahami. Jadi menurut saya ini kurang tepat, dan yang tepat adalah D, yaitu membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Maka dari itu, pada saat proses pembelajaran, guru diharapkan tidak hanya duduk di depan, tapi juga memantau siswanya dalam belajar. Apakah mereka ada kesulitan dan apakah ada yang ditanyakan? Dan dengan bertanya, siswa itu juga melatih dirinya sendiri untuk berani mengemukakan pendapatnya. Jadi kalau menurut saya jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 ini adalah yang D.
Kita lanjut ke soal yang keenam. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal. Oke, kalian bisa jawab dulu dan di pause ya. Oke, kita artikan satu-satu di choice-nya ya. Kesulitan akademis ini sepertinya kurang tepat, karena kesulitan akademis itu dia sulit menulis, membaca, seperti itu ya. Gangguan simbolik. Nah, gangguan simbolik ini tidak mampu memahami objek. Tidak mampu memahami objek. Dan yang C, gangguan non simbolik ini memahami isinya tapi tidak bisa mengulang. Memahami isi, tidak bisa mengulang. Atau tidak bisa mengungkapkan pendapatnya. Yang D yaitu gangguan sosial. Gangguan sosial ini seperti yang tadi, yang di awal tadi, ini lingkungan dan emosionalnya. Jadi kalau sesuai dengan konteks soalnya, dia mendengarkan informasi yang disampaikan tetapi tidak mengerti. Nah, ini kuncinya, tidak mengerti. Jadi yang lebih pas itu adalah yang B, karena yang C ini kan dia memahami tapi tidak mampu untuk mengulangi. Oke, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam. Ya betul, pasti ini sudah sangat familiar sekali ya. Ada tujuan pembelajaran dan ada hasil atau evaluasi pembelajarannya. Pasti jawabannya adalah RPP. Kalau silabus itu kan pedoman penyusunannya. Pedoman penyusunan. Untuk menyusun SKL seperti itu. Nah, SKL sendiri itu adalah standar kompetensi lulusan. Jadi yang paling benar di soal nomor 7 ini adalah yang B ya. Untuk soal nomor 8, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Ayo, mana nih yang paling benar? Silabus berisi yang A dulu ya. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Oke, kita simpan dulu. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Standar ini tadi kan yang berasal dari standar kompetensi lulusan itu kan silabus, jadi ini kurang benar ya. RPP dibuat oleh staf guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Pada dasarnya RPP bisa juga dibuat oleh tim guru yang memiliki mata pelajaran yang sama dan di kelas yang sama. Yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, ini yang paling tepat menurut saya itu adalah yang A, karena silabus itu berisi kompetensi dasarnya, sedangkan RPP itu mengarahkan kegiatan pembelajarannya, seperti mau menggunakan metode apa, terus nanti evaluasi pembelajarannya bagaimana, setelah dievaluasi tahapannya apa, atau remedial, atau seperti itu. Jadi nomor 8 yang paling benar adalah yang A. Soal nomor 9 yaitu, dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali metode mengajar yang digunakan guru. Ini betul ya, ini harus ada, ini faktor yang harus ada.
karakteristik bahan ajar. Oke, ini juga harus ada. Waktu yang disediakan kegiatan pembelajaran, bisa juga buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Kalau menurut saya, kalau waktu itu kan tinggal bagaimana gurunya membagi waktunya, atau bisa digunakan untuk 1 pertemuan, 2 pertemuan, atau 3 pertemuan. Nah, kalau buku sumber yang digunakan ini lebih penting lagi, faktor yang lebih penting lagi, karena biasanya setiap buku itu memiliki KD yang berbeda atau memiliki pembahasan yang berbeda. Jadi buku ini adalah faktor yang penting juga. Jadi yang menurut saya kecuali itu adalah yang C, yaitu waktu yang tersedia, karena setiap pencapaian 1 KD itu kan biasanya di RPP diberikan waktu berapa pertemuan. Jadi waktu ini masih kondisional lah, bisa diatur oleh guru tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10, yaitu menurut ahli, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7-12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan apa? Nah, kita harus tahu dulu arti dari perkembangan operasi konkret ini. Nah, operasi konkret itu adalah anak sudah bisa berpikir rasional. Nih, kita tulis di sini ya. Anak sudah bisa berpikir rasional. Yang kedua, anak sudah bisa menalar dan bisa memecahkan masalah. Memecahkan masalah secara konkret atau dalam kehidupan nyata. Menggunakan media alat ini, sepertinya ini jawabannya. Kita lihat yang B dulu ya. Pemberian tugas yang terstruktur. Sepertinya kalau tugas terstruktur itu kan belum tentu memecahkan masalah secara nyata, jadi kita silang saja. Penggunaan metode bervariasi kurang tepat, menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi antara A dan D. Nah, sekarang yang D, berpikir kritis, itu belum tentu untuk pemecahan masalah secara konkret ya. Tapi kalau menggunakan media atau alat peraga, siswa bisa memecahkan masalah secara konkret atau nyata di depan mata mereka sendiri dan dia melakukannya sendiri. Jadi menurut saya yang paling benar adalah yang A. Oke, alhamdulillah part 1-nya sudah selesai. Jangan lupa untuk nonton part 2-nya ya, SKB pedagogik tentang COVID-19. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen, serta di share agar yang lain bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat pejuang SKB 2019.